Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anna Mega Pratiwi, NIM terakhir 028 dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang comparements. Pengertian dari comparements disebut dengan uji perbandingan rata-rata. Comparement digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua atau lebih sampel data. Asumsi dasar dalam analisis perbandingan adalah bahwa variabel data yang akan dibandingkan harus mengikuti distribusi normal. Analisis membandingkan nilai variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y. Selanjutnya pembagian comparements pada SPSS yaitu 1. Membandingkan rata-rata atau mean. Yang kedua, analisis chi-square. Yang ketiga, one sample t-test. Yang keempat, independent sample t-test. Yang kelima, paired sample t-test. Yang keenam, one-way ANOVA. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, di sini saya Ahmad Bisri Maulana menjelaskan pada slide keempat mengenai paired sample test. Nah, uji T berpasangan atau paired test ini metode analisis data yang digunakan adalah metode uji T berpasangan. Nah, uji T atau paired test ini digunakan untuk menganalisis pengujian hipotesis yang menggunakan data tidak bebas. Artinya datanya di sini berpasang-pasangan atau saling berhubungan. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah kasus ANOVA. Peneliti menganalisis apakah terdapat hubungan antara pendapatan dengan gaya dan apakah ada perbedaan antara pendapatan rendah, sedang, dan tinggi dalam gaya hidup. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen produk televisi Desa Sambit, Kelurahan Sambit, RT 1, Ketapang, Kalimantan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari Ampling yang mana nanti bisa dilanjutkan oleh pemateri, dan saya ini sekarang membahas tentang pengertian saja. Dan pengertian di sini Ampling adalah suatu cara menyampaikan SPT, penyampaian pemberitahuan perpanjangan. SPT ini tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan royalti melalui penyediaan jasa aplikasi. Nah, ini sangat membantu sekali bagi yang mau bayar pajak, sehingga ini akan menghasilkan atau akan menggampangkan orang yang mau bayar pajak. Dan mungkin bisa dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anang Prasetyo, NIM 1907211000036 dari kelas 3D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Statistik 2, yakni tentang komparmen. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data tabel output SPSS. Uji asumsi. Pengujian asumsi data yang diuji dalam penelitian ini adalah uji kenormalan data. Uji statistik yang dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau bisa disingkat KS. Pengujian normalistik dilakukan dengan menilai dua tailet signifikan dengan tingkat signifikan 5%. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai asim signifikan dua tailet lebih besar dari 0,05. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus dalam pembahasan uji ANOVA one way ini
yaitu peneliti menganalisis apakah terdapat hubungan antara pendapatan dengan gaya dan apakah ada perbedaan antara pendapatan rendah, sedang, dan tinggi dalam gaya hidup. Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah konsumen produk televisi Desa Sampit, Kelurahan Sampit, RT 01, Ketapang, Kalimantan Barat. Perkenalkan, nama saya Nur Halifatus Soleha, NIM 19072110039. Di sini saya akan menjelaskan analisis data tabel output SPSS dari tabel ANOVA. Dari hasil analisis yang disampaikan program, dilihat bahwa F hitung adalah 0,528. Untuk melakukan pengambilan keputusan, maka angka ini harus dibandingkan dengan F tabel. Dalam tabel output di atas dapat dilihat dari DF1 between group adalah 31 dan DF2 adalah within group adalah 68. Perpotongan DF1 dan DF2 dalam tabel F merupakan titik kritis penerimaan hipotesis 0. F tabel yang dapat digunakan adalah 3,090 untuk menentukan HO dan HA yang diterima, maka ketentuan yang harus diikuti adalah bila F hitung F tabel, maka HO diterima. Bila F hitung lebih besar F tabel, maka HA ditolak. Oleh karena itu, hasil F hitung sama dengan 0,528 lebih kecil dari F tabel 3,132. Maka F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka taraf signifikan 0,05 dan diperoleh nilai p-value 0,974, 0,05 yang berarti HO diterima dan HA ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara pendapatan rendah, sedang, tinggi dalam gaya hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Beki Ahmad, NIM 149. Berdasarkan analisis deskriptif untuk mengetahui pendapatan mana yang memiliki gaya tinggi, maka dapat diperoleh sebagai berikut. Yang pertama adalah hipotesis pertama, ada hubungan pendapatan dengan gaya hidup. Hasil uji hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui hipotesis pertama menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendapatan dan gaya hidup. Terus yang hipotesis kedua, tidak ada perbedaan antara pendapatan rendah, sedang, tinggi dalam gaya hidup. Hasil hipotesis yang dilakukan untuk menguji hipotesis kedua menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara pendapatan rendah, sedang, tinggi dalam gaya hidup. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dalam menyampaikan materinya, kami mohon maaf. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.